Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Semua Nabi yang diutus Allah itu agamanya adalah tapi solat yang dilakukan Nabi Isa cuma 2 waktu, siang dan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu beliau datang, Allah perintahkan menembus Sidratul Muntaha, menerima perintah solat 5 waktu, sempurna, jadi tertib agama ini. Solat yang bagaimana Ustaz? Pakai kunut atau tidak? Pokoknya solat. Kunut adalah doa, tidak kunut juga lebih cepat, lebih bagus. Dua-dua masuk surga. Jangan kita sombong karena kita organisasi besar, lalu kita seolah-olah menyakiti saudara yang tidak punya organisasi Islam. Seperti saya begini, bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan FPI, saya bukan Banser, apalagi Banserep. Saya orang netral, saya taat kepada Quran dan hadis. Saya orang dari luar yang masuk Islam. Di perbatasan Jambi pernah saya lewat mau ke Medan, mampir subuh-subuh hari, imamnya melihat saya, Ustaz, iya, mau ke mana Ustaz? Mau ke Medan. Kesempatan Ustaz ada sholat subuh, tolong Ustaz, imam. Jangan Pak Imam, saya tidak mau menjadi imam di subuh hari. Saya kalau mau suruh imam, suruh pas zuhur atau asar. Itu nggak pakai ayat itu kawan. Itu pelan-pelan saja komat kamit. Pura-pura lama-lama padahal pendek tuh ayat. Kebetulan ada modal dari kafir, munafik. Jadi ente kalau mau belajar munafik, jangan belajar ke orang lain, belajar ke saya. Ada manfaat juga saya masuk Islam, tahu betul mendeteksi si munafik. Antum tidak ahli bicara soal munafik kecuali saya, memang mantan kafir, mantan munafik. Jadi sudahlah, kalau saya bicara soal munafik, antum nggak usah bantah, memang saya ahli dari sana. Saya bilang kepada si imam, ente aja jadi imam. Kenapa Ustaz? Saya orang dari luar yang masuk Islam. Saya dulu kafir, masuk Islam. Andai saya jadi imam, apabila saya tidak kunut, orang yang kunut akan marah ke saya. Apabila saya kunut, orang yang tidak kunut akan marah ke saya. Saya nggak mau menjadi perpecahan di dalam organisasi Islam. Masuk aja masjid, silakan. Buya Hamka, Hasyim Asy'ari, Kiai, mereka berangkat ke Mekah. Begitu tiba subuh hari, Hasyim Asy'ari mulai memimpin sholat subuh. Melihat makmumnya adalah Buya Hamka, Hasyim Asy'ari tidak membaca kunut. Usai sholat ditanya oleh Buya Hamka, Tuan, mengapa Tuan tidak membaca kunut? Bukankah Tuan ahli kunut, orang NU? Kata Hasyim Asy'ari, betul, saya ahli kunut, tapi makmum saya, Tuan orang Muhammadiyah, tidak mengamalkan kunut. Besok harinya Buya menjadi imam. Begitu melihat ada Hasyim Asy'ari di belakang, Buya membaca kunut. Ditanya oleh Hasyim Asy'ari, Kiai, wahai Tuan tadi membaca kunut, bukankah Tuan orang Muhammadiyah? Ya, tapi makmum saya orang NU. Kenapa kita tidak boleh mengikuti seperti ulama-ulama kita yang dulu? Hanya masalah sedikit, saling menyakiti, bahkan membuat tasyakuran demi saudaraku tersiksa. Berhenti yang begini. Yang akan senang nanti adalah iblis dan kafir. Memang ditunggu-tunggu yang begitu. Ada ustaz-ustaz berdakwah bidah kafir. Apabila jenggot tidak sesuai 5 cm, itu bukan sunnah. Surganya kecil sekali. Saya sudah baca-baca Al-Quran, buka mustalah hadis, nggak pernah tuh malaikat Ridwan di depan pintu surga pakai sentimeter. Dijelaskan dalam Quran, malaikat Ridwan tangannya memegang sentimeter dalam rangka mengukur jenggot dan kaki celana setiap orang yang masuk surga. Dan apabila organisasinya NU, surganya agak ke kanan, lampu merah Alfamart banting kiri. Terlalu bangga dengan organisasi Islam, nggak ada di surga sana. Makanya kepada ustadz-ustadz ini, orang yang betul-betul berpengalaman di bidang kekafiran. Orang kafir itu paling senang kalau melihat orang Islam berkelahi. Orang kafir itu paling senang kalau melihat orang Islam berdebat, berdialog, apalagi menyakiti sesama muslim. Ibu bapak hargailah, masa kami yang dari kafir begini aja betul-betul serius beragama Islam. Antum yang munafik nggak usah gerak sama saya. Sedikit saja antum gerak, saya sudah tahu ini nggak betul, munafik. Nabi Muhammad dan sahabat, orang-orang yang menyertai beliau dalam dakwah, bukan berarti tidak banyak tantangan. Justru orang yang sholat di belakang, satu langkah ke belakang Nabi Muhammad, setiap kali Rasulullah sholat,
Abdullah bin Ubay di baris pertama di belakang Rasulullah. Mudah-mudahan di dalam masjid ini nggak ada. Hah? Kalau kafir kan sudah jelas, tetangga kita Pak Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Seperitus, Capticus, dari nama sudah kita tahu kafir. Tapi yang bahaya itu enemy in the blanket, musuh dalam selimut. Ada maulud begini dia datang juga di masjid, tapi dengan rangkaian catatan pakai buku. Siapa yang datang nih Ustaz? Oh ini radikal. Cari-cari kelemahan sesama Muslim, munafik. Jauhkan dari penyakit itu. Kalau hanya virus nggak apa-apa. Kena COVID habis ceramah saya. Ini kan kalau betul virus itu ada, mulai dari saya sampai Bapak Ibu sudah kena semua. Tunggu aja, mungkin 60 besok mati. Nggak apa-apa. Ada vaksinnya, sudah mau dikeluarkan oleh Cina. Saya sarankan supaya adil negara ini, biadlil umaro, adilnya pemerintah, mengikuti kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. 4 sikap dalam diri Rasulullah. Yang pertama amanah, yang kedua sidik, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatokna, berbudi pekerti luhur. Maka pemimpin kita harus menjadi contoh. Jadi sebelum divaksin, Joko Widodo Pak Presiden dulu divaksin. Lihat ya, saya Presiden RI divaksin. Habis Presiden baru menteri-menteri. Indonesia Lawyers Club membahas tentang vaksin. Ada masyarakat yang ditakut-takuti jangan vaksin. Kenapa? Di Swedia ribuan orang geger otak bahkan mati. Dan itu bukan berita omong kosong, bukan isapan jempol, itu fakta. Nah, masyarakat ketakutan. Bagaimana tindakan pemerintah? Ya Pak Jokowi dulu sebagai presiden, suntik dulu vaksin. Jangan di istana ditunjukkan di depan televisi. Habis Pak Jokowi baru menteri-menteri. Setelah itu anggota DPR. Setelah anggota DPR, militer, polisi baru masyarakat. Dengan begitu menjadi tertib Indonesia. Lihatlah setiap saat orang demo, masyarakat turun demo, berarti pemimpin-pemimpin kita belum melandaskan kepemimpinan mereka dengan memiliki wibawah akhlakul karimah sebagaimana yang melekat dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh aja begini. Ini Satgas Covid ini. Nama Islam tampil di televisi, nggak pernah pakai salam. Selamat pagi, dilaporkan COVID-19 ini berkembang terus, ditambahkan 4.000 mati, 50.000 kena orang. Kalau mengucapkan selamat pagi tidak barokah. Petugas kita ini mulai dari Bapak Presiden, mayoritas pemimpin negara ini adalah Muslim. Satuan-satuan tugas COVID-19, Kopat Covid ini kebanyakan orang Saya ajak parkir mobil di sana, kedengaran panitia berteriak dari masjid sini. Menjaga jarak, bagaimana ini panitia? Coba lihat ini. Antara mulut dengan perbuatan coba kita selaraskan. Orang Islam berbicara di depan publik. Mayoritas penduduk Indonesia ini adalah keberkahan, memancing keberkahan Allah, ucapkan salam. Satuan tugas Satgas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Om, Oma, Opa. Baru susul dengan salam-salam lain. Oma, Opa karena saya orang Manado. Ini tidak selamat pagi. Ya begitu bilang selamat pagi, COVID-19 bilang ya memang pagi, sebab bilang sore. Nggak berkah. Undang pancing Allah dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ma'asaba min musibatin illa biidnillah. Musibah datang dengan izin Allah. Marilah kita berserah diri. Baru ambil kutipan-kutipan ayat-ayat kitab yang lain yang ada dalam Bible. Matius 5, Luka 3, Bisul 7. Gitu kan. Negara ini akan jadi baik. Tapi ada sekelompok kecil yang tidak suka negara ini utuh bersatu. Siapa dia? Orang-orang yang tidak beragama. Baru saya nonton TV One, satu lagi korban, Ustadz ditikam di Nangro Aceh. Innalillahi. Berkah bagaimana negara kita ini? Satu hari satu Ustadz tewas, satu hari satu Ustadz ditikam. Kenapa tidak Ustadz Yahya Waloni punya pengajian kau tikam? Baru ku hantam kau dengan meja ini. Lah siapa tahu dia mau serang dari luar sana atau dari luar sebelah kiri, silakan. FPI jangan bantu, jamaah juga jangan bantu. Biarkan dulu, lihat apa nih Ustadz bisa berkelahi atau tidak.
Yang anehnya yang tikam-tikam ini bukan kafir, bukan juga orang Islam. Yakin saya yang tidak suka dengan tokoh agama, baik agama apapun, wabil khusus Islam, yang tidak suka dengan tokoh agama, maka dapat dikategorikan mereka itulah pembunuh para kiai di Pulau Jawa dulu, namanya PKI. Tapi sayang setiap kali ditangkap, gila. Supaya waras, nah ini apalagi sensitif mic yang keras begini, nah enak sekali mau kasih waras orang gila ini. Ya, meja berat begini, Allahu Akbar. Hantam di kepala sampai patah batang lehernya, insya Allah sembuh gilanya itu. Sebelum diponis gila. Mau jadi apa negara ini kalau ulama ditikam? Bukankah mayoritas penduduk ini adalah Muslim yang memberikan ketertiban di ilmu para ulama? Orang-orang yang berdakwah itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak para ulama. Saya pribadi bukan ulama, tapi mencoba untuk mengikuti cara ulama. Kenapa? Karena ulama-ulama sudah mundur, sibuk dengan politik. Kami mencoba untuk menjadi ulama, walaupun bukan ulama. Makanya berani berkelahi saya, karena bukan ulama. Kalau ulama nggak apa-apa ditikam, sudah tikam aja lah. Kalau kami bukan ulama, kau tikam saya balas, saya tikam lagi. Itu 14 tahun saya berkeliling Indonesia, anti dikawal saya. Saya jalan cuma dengan bini anak. Jamaah sering khawatir, nggak takut Ustaz, nggak pernah saya dianiaya. Sering diganggu oleh Kristen, sering dilempar mobil saya, tapi nggak pernah saya bilang ke jamaah, sudah begitulah resiko dalam berdakwah. Tapi nggak sering, kecuali di daerah Manado, daerah Sulawesi, memang 50-50 Kristen dan Islam. Pulang dari pengajian, kaget istri saya, siapa Pak? Biasa kafir. Sudah sering begitu. Kalau di daerah kafir, di daerah Sumatera Utara juga begitu. Nah, umat mendoakan saya. Itu saja saya minta. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah Ustadz Yahya dan keluarga dalam menegakkan syiar agamamu. Itu saja. Amin ya Rabbal. Saya minta cuma itu. Jemaah doa, bukan bela saya. Doa. Itu kekuatan kita munajat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Lempar batu, dikeroyok oleh keluarga saya, dianiaya oleh keluarga saya, nggak pernah saya lapor jamaah. Bahkan saya katakan, antum nggak usah khawatir, saya kemana-mana nggak pernah orang kafir ganggu. Lempar iya, ganggu fisik cuma beberapa kali, bisa dihitung dengan jari. Tapi yang sering saya kalau sudah pulang ceramah begini jam 10, jam 11, jam 12. Karena istri saya sudah tahu cara ceramah saya. Istri saya sering mengeluh, kamu ini Pak, ceramah 1 jam lebih, tapi duduk dengan panitia 8 jam. Bagaimana tidak duduk 8 jam? Apalagi sekarang ini kopi ditunggu di belakang situ ada 15 ceret. Sudah siap kopi di situ, 15 ceret, begini-begini tinggi. Nah, tidak pernah orang kafir bunuh saya, ganggu saya, melukai saya. Apa? Yang sering saya jumpa di jalan itu makhluk-makhluk halus. Dulu di kafir tidak pernah ketemu yang begitu, karena memang sama-sama halus. Sama-sama setan. Begitu masuk Islam diperlihatkan oleh Allah. Ini yang dimaksud oleh ayat tadi. Ma'lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu tahu. Enak beragama Islam ini. Maka saya bilang umat Kristen, Hindu, Buddha, sudahlah tinggalkan itu, masuk Islam semua. Tapi jangan semua juga antum masuk. Kalau semua nanti siapa yang di neraka? Ini yang dia jengkel sekali. Ini Yahya ini memang kurang ngajar. Saya sudah sarankan kepada orang Kristen, kalau tidak suka sama saya, berdoa, mintalah kepada Tuhanmu. Karena antum ini kan menganggap Yesus itu adalah Tuhan, bukan Isa ya. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Joni di Pekanbaru pasti beda dengan Joni yang ada di Bukit Tinggi. Ya, betul apa betul? Masa antum tidak bisa bedakan? Yesus itu bahasa Yunani, Greek. Isa itu bahasa Arab, atau bahasa asli Isa di kampungnya itu Yesus Hamasya. Ya, jadi tidak mungkin Yesus itu adalah Isa. Isa adalah